sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di hadal kita bolehnya dengan Syekh namun dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim dan Zikir Al-Halaqatul Munfarijah, para ustaz, para hujjaj dan sesepuh, hadirin sekalian, mari sama-sama sebelum kita mulai zikir kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Adabun mutafarriqah, ini adalah adab atau tata krama yang berbeda-beda. Al-awwalu, yang pertama, hukiya an Ibrahim an-Nakhai annahu qala, dihikayatkan dari Ibrahim an-Nakhai bahwasannya dia berkata, al-aklu fis-suqi dana'atun, makan di pasar itu dana'atun, sebuah kehinaan. Wa nuqila, dan dinukil an ba'di salafi, dari sebagian salaf soleh, apa fi'luhu, melakukan makan di pasar maksudnya. Wa wajhul jam'i, dan cara menggabungkan annahu, bahwasannya perkaranya yakhtalifu bi'adatil biladi, ini berbeda-beda sesuai dengan adat atau kebiasaan masing-masing negeri, wa ahwalil ashkhasi, dan juga keadaan setiap orang. Faman la yaliqu dzalika bihi, maka siapa orang yang tidak layak apa dzalika, makan di pasar, bihi untuknya, lihalihi karena keadaannya, au adati biladihi atau karena kebiasaan daerahnya, kana syarohan, maka itu buruk, wakilata muru'atin, dan sedikitnya harga diri. Waman la, dan barang siapa yang tidak, fala haraja, maka tidak apa-apa. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang adab menerima tamu, sebelumnya lagi adab makan, menyediakan minuman untuk kenalan-kenalan kita atau undangan-undangan kita. Nah, berikut ini ada adab yang terpisah dari pembahasan-pembahasan atau terpisah dari sebuah perayaan-perayaan. Yang pertama di sini tentang makan di pasar, dihikayatkan dari Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai adalah seorang kibarut tabi'in. Jadi seorang dari tabi'in, pembesar tabi'in. Kita kenal Hasan al-Basri, itu juga kibarut tabi'in. Kemudian juga Ibrahim an-Nakhai, nama aslinya Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, ini juga kibarut tabi'in. Murid-muridnya sahabat, hadirin. Ini murid-muridnya sahabat. Termasuk Ibrahim an-Nakhai ini mengatakan bahwa makan di pasar itu adalah sebuah cela, sebuah kehinaan. Jangan sampai kita makan di pasar. Pasar itu tempat segala macam dah itu, tempat banyaknya setan di situ. Ya, tapi pasar sekarang udah pindah ke rumah orang COD. Kapan-kapan habis aja duit buat belanja, COD lagi, dipindahin ke sini. Nah, tapi ada juga sebagian yang meriwayatkan salaf soleh, ada juga sebagian yang menukilkan bahwa
boleh juga makan di pasar, karena salaf soleh ini adalah murid-muridnya tabi'in. Ini sebagian mereka itu ada yang makan di pasar juga. Bahkan dari satu hadis yang ada di Ihya itu, hadis sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, ini mengatakan bahwa kita dulu pernah berjalan bersama Rasulullah ke pasar dan kami makan dan minum bersama Rasulullah. Nah, terus bagaimana menggabungkan ini? Menggabungkan dua riwayat, dua nukilan ini yang kelihatan bertentangan. Yang satu katanya kehinaan, tadi nggak boleh, jangan sekali-kali dah, apalagi pakai gamis, pulang dapat amplop khotib ya, makan di pasar. Nah, itu nggak boleh, kehinaan. Terus tapi ada satu lagi riwayat yang mengatakan boleh, karena Rasulullah pernah melakukan itu. Bagaimana? Maka tergantung daerahnya dan juga tergantung keadaan masing-masing orang. Kira-kira pantas apa enggak? Kalau kira-kira nggak pantas, maka nggak boleh. Tapi kalau kira-kira pantas dan tidak menurunkan harga diri atau muruah, maka boleh-boleh aja. Kalau menurunkan nggak boleh, jangan dilakukan. Apalagi memang sebelumnya tidak ada track record, nggak ada ceritanya pernah yang namanya Bapak Haji Roy mah nggak pernah masjid terus, dia mah nggak pernah mampir-mampir. Nah, pengen mulai-mulai, jangan, maksudnya begitu. Kalau sebelumnya belum pernah, maka jangan dimulai. Tapi kalau memang sudah pernah dan memang kebiasaannya itu di daerah tersebut memang biasa aja orang alim makan di pasar, maka diperbolehkan. Ini cara menggabungkan antara dua sumber atau dua cerita yang berbeda ini. Karena memang Rasulullah makan, Rasulullah minum juga di pasar. Bahkan dari hadis Ibnu Umar itu, penjelasan para ulama ini menunjukkan bahwa makan dan minum di pasar, redaksinya itu nahnu yamshi qiyaman wa nahnu nashrabu wa naqulu qiyaman. Kami makan dan minum sambil berdiri. Artinya memang di situ pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan orang-orang itu pun di pasar sebagian juga makan minum sambil berdiri. Lah sahabat kan diem aja. Sahabat kan diem baik kalau kata orang sini. Nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang mengingkari kemungkaran itu. Itu menunjukkan bahwa itu tidak apa-apa, karena adatnya atau kebiasaannya seperti itu. Jadi dilihat dari kebiasaannya, hadirin. Pernah satu kesempatan ulama-ulama dari tasawuf, ulama-ulama sufi itu pernah makan di pasar. Terus ada muridnya yang komplain, "Guru, ngapain makan di pasar begini? Lah orang saya lapar sih." "Ngapain makan di sini di rumah?" "Lah orang saya lapar di sini, maka ke rumah makan di rumah juga." "Enggak, saya mau makan di sini," kata gurunya nih. Kata gurunya, "Ya jangan gitu, Guru. Mendingan bawa bungkus dan masuk masjid." Enak aja ngomong masjid. Masjid itu urusan akhirat. Jangan bawa-bawa makan ke masjid. Nggak boleh makan ke masjid, kata gurunya. Memang seperti itu, hadirin. Tadi saya tanya mau Ustaz Rifai ikut nggak pemijahan? Dulu itu masjid itu ceritanya orang-orang Tanah Kusir pernah di pamijahan. Jadi mau berangkat apa pulangnya tuh ya. Waktu itu keadaannya emang masjid pengen makan. Mampir warung, makan tahu dibawa, bangsa ini ya, dibawa ke masjid. Marah-marah anjir. Gue pengen makan lu bawa ke masjid. Ternyata emang ada ajarannya. Jangan, kalau urusan makan mah jangan di masjid, kecuali emang ada acara. Boleh memang kulu washrobu, emang ada anjuran dan kebolehan makan dan minum di masjid itu memang ada. Tapi kalau semata-mata kita beli nasi padang makannya di masjid, nggak boleh, saudara. Ya lapar mah di warung aja, jangan terus pindah ke masjid. Dua sumber ini menunjukkan bahwa tergantung, kita lihat relatif gimana kebiasaan daerah situ. Kalau di daerah situ memang biasa orang alim itu makan, atau orang soleh itu makan di pasar atau di tempat-tempat umum, ya nggak apa-apa karena udah kebiasaan. Tapi kalau daerahnya memang yang agak apik, nggak ada yang namanya orang ngaji itu makan di pasar, maka jangan. Nanti bisa ada yang kenal, "Ustadz yang tadi khotbah ya?" "Makan di mana?" Makannya di samping warteg mancingan lagi." "Nah itu siapa?" "Saya kan merebut, Ustadz." "Oh iya." Ketahuan kan, jadi gak enak. Itu tergantung
kebiasaan daerah dan juga tergantung perorangannya masing-masing orangnya. Kalau kira-kira orang itu memang belum pernah melakukannya, dan kalau dia melakukan itu makan di pasar bisa menurunkan muruahnya, menurunkan kehormatannya, maka jangan. Tapi kalau kira-kira tidak menurunkan muruahnya, tidak apa-apa. Karena ini termasuk bab tawadhu, hadirin. Makan di pasar bareng sama murid-murid atau bareng sama orang umum, ini termasuk bab tawadhu juga. Dan itu sebuah adab juga. Adab untuk merendahkan hati kita. Rendah hati maksudnya bukan rendah diri. Adab untuk merendah bersama orang-orang, meskipun kita itu ya punya muruah, tapi mimba tawadhu, termasuk bab tawadhu, maka hendaklah kita bersama dengan orang-orang itu. Jadi boleh nggak? Boleh, karena itu termasuk bab tawadhu. Kalau ngambilnya dari situ, dari bab tawadhu, maka diperbolehkan. Nah, kembali lagi ini tergantung masing-masing orang satu, dan juga tergantung masing-masing tempat. Makanya dikatakan di sini cara menggabungkannya, yahtalifu bi'adatil bilad wa ahwalil ashkhas. Ini memang berbeda hukumnya atau berbeda cara menyikapinya, tergantung dengan kebiasaan di negeri-negeri yang berbeda dan juga kebiasaan orang-orang yang memang berbeda, tergantung orangnya masing-masing. Mudah-mudahan manfaat.